Salawat dan salam kita sampaikan, kita kirimkan. Tidak pernah putus-putusnya kepada manusia yang mulia, manusia yang agung, junjungan alam. Yang bulan ini beliau dilahirkan. Yang hari ini kita berkumpul sama dia menampakkan rasa cinta kita kepada beliau, Nabi kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan salawat-salawat kita panjatkan. Salawat-salawat yang senantiasa kita bacakan di mana-mana pun kita berkumpul. Mudah-mudahan jaminan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, ibu, makan nasi kuning, nasi uduk, kudungan kuning, anteng duduknya. Alhamdulillah. Ini juga dari Majlis Taklim, beda ya ini ya. Asifah, jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa beli nanas. Ini kayaknya seragaman baru lagi, insya Allah udah pada lunas. Saya doain. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Orang tua kita semoga doain biar tambah barokah. Berlimpah rezekinya. Yayasannya tambah sukses, tambah berkah, tambah manfaat ya. Bu, ibu. Alhamdulillah kata baginda Nabi, mayasaruhu ayub sato fi rizkihi wa ayan sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa orang yang suka dipanjangkan umurnya, yang senang dilapangkan rizkinya, hendaklah dia gemar menyambung tali silaturahim. Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahim kita siang hari ini di peringatan Maulid Nabi kita mensyiarkan, kita memeriahkan. Mudah-mudahan silaturahim kita akan diganjar oleh Allah dengan umur kita yang berkah, rezeki kita yang berlimpah. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan semuanya Allah angkat semua penyakit-penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Emang sih Bu, kalau kita hadir ke majelis ilmu, lebih-lebih majelis maulid, insya Allah Allah akan turunkan ketenangan. Tenang semua ya Bun ya. Cuman yang gak tenang kakinya ya. Kalau badan insya Allah tenang. Alhamdulillah. Bu, hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita memeriahkan, mensyiarkan, yaitu peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena emang Bu, satu-satunya manusia, mana sih yang enak mic-nya ya Bu? Semuanya sama ya? Sama bunda-bunda? Iya. Iya. Kita juga menyapa segenap para pemirsa dari Muslimah BRTV dimanapun berada menyaksikan kajian ini. Semoga kita doakan yang menyaksikan kajian dari Muslimah, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, Allah bahagiakan hidupnya, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan, dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kajian dari Muslimah ini Ibu, setiap hari Ibu bisa saksikan dari jam 9 pagi sampai setengah 10 pagi. Insya Allah. Mudah-mudahan wasilah silaturahim pada pagi hari ini semoga nanti bisa bertemu lagi walaupun lewat TV ya Bu ya, lewat media sosial. Mudah-mudahan Allah akan catat sebagai suatu yang akan memberatkan timbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Bu, Ibu, kalau saya panggil dua, jawabnya dua ya. Ibu. Masya Allah. Ibu jawabnya ibu-ibu aja ya. Ibu. Iya. Jawabnya ibu-ibu aja. Oke? Di pengajian banyak ibu-ibu, yang arisan juga ibu-ibu, yang kondangan juga ibu-ibu, yang di pasar juga ibu-ibu, yang ngutang juga tapi bukan ibu-ibu ikamat ya. Di sini mah nggak ada yang ngutang. Alhamdulillah ada juga bisa lunasin. Yang ngintipin dompet suami juga. Nggak ada yang ngintip dompet suami di sini mah. Cuman mindahin doang ya Bu ya. Bu ya. Ibu-ibu, hari ini tentu kita akan ya bagaimana biar hati kita nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena emang satu-satunya nama yang kalau kita sebutin kita dapat pahala itu cuma nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutin nama Nabi Adam kita nggak dapat pahala. Kita sebutin nama Nabi Nuh kita nggak dapat pahala. Tapi ketika kita sebut nama Nabi Muhammad, kita langsung dapat pahala. Sebuah nama terukir di hatiku dalam membekas tak mudah terlupakan.
Muhammad namanya, hai seindah orangnya. Bila ku sebut, hai bahagia hatiku. Karena dia kita bisa bahagia. Karena dia hilanglah merana. Ngeri-ngeri takut ada yang ngebatin ya. Itu Ibu Haja Tuti ngundang ceramah atau ngundang nyanyi? Bu, ada yang begitu enggak? Mengundang ceramah apa mengundang nyanyi? Ada yang begitu enggak? Kalau ada yang begitu saya kasih lagu lagi nih. Insaflah wahai manusia, jika Anda ngomongin Masya Allah. Bu, satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang sangat mencintai kita. Lebih dari siapapun yang mencintai kita di dunia ini. Bahkan lebih dari cintanya orang tua kita kepada kita. Lebih dari kecintaan seorang suami kepada istrinya. Lebih dari kecintaan seorang anak kepada orang tuanya. Adalah baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau tercinta, setiap malam Rasulullah senantiasa meneteskan air mata, menangis, memikirkan kita umatnya. Agar kita jadi umat yang selamat. Agar kita jadi umat yang cakep keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah menginginkan hidup kita selamat. Hidup kita dalam bimbingan petunjuknya, hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diabadikan oleh Allah di dalam surah At-Taubah, dua ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah. Apa kata Allah? Allah ingatkan kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan Allah, seorang rasul yang sangat mengharapkan keselamatan, yang menginginkan hidup kalian selamat, yang senantiasa menanggung penderitaan kita dan sangat berbelas kasih dan sangat sayang kepada seluruh umatnya, lebih-lebih kepada kita orang-orang yang beriman. Bu, begitu besar cinta Rasulullah kepada kita. Setiap malam senantiasa mendoakan kita agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli ummati ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni dosa umat-umatku ya Allah. Baik dosanya yang dulu, sekarang dosa yang akan datang, dosa yang dia sengaja ataupun dosa yang dia tidak sengaja. Bayangin, Bu. Rasul nanggung dosa-dosa kita. Mohon agar Allah ngampuni dosa-dosa kita. Belum lagi saat-saat beliau sakaratul mautnya didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau senantiasa yang beliau pikirkan adalah kita umatnya. Ketika malaikat Jibril datang nemenin malaikat pencabut nyawa, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, wahai ya Muhammad, sudah waktunya engkau dipanggil Allah. Apakah engkau ada permintaan? Kalau engkau mohon kepada Allah untuk ditangguhkan ajalmu, Allah akan perkenankan permohonanmu. Kalau engkau minta dipanjangkan umurnya, Allah akan penuhi permintaanmu. Ya Jibril, aku sudah rindu ingin ketemu dengan Allah. Aku sudah siap. Tapi wahai malaikat Jibril, apa hakku di hadapan Allah setelah wafatku? Apa hakku di hadapan Allah setelah aku nanti menghadap Allah? Ya Muhammad, kami semua malaikat telah berjejer menunggu ruhmu yang mulia. Pintu langit semua dibuka oleh Allah. Pintu-pintu sorga dibuka oleh Allah menunggu ruhmu yang mulia. Rasulullah tidak bergembira, tidak senang dengan semua itu, Ibu. Rasulullah tidak bahagia mukanya.
wahai malaikat Jibril, bukan itu yang aku ingin dengarkan. Bukan itu yang aku ingin dengarkan. Kemudian sesaat malaikat Jibril naik ke langit. Kemudian turun lagi menghadap kepada Rasulullah SAW. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah berfirman, Allah haramkan surga bagi siapapun nabinya sebelum engkau berada di dalamnya. Dan Allah haramkan surga bagi siapapun orangnya sebelum seluruh umatmu berada di dalamnya. Masya Allah. Barulah saat itu Rasulullah merasa lega hatinya, senang hatinya. Bahkan ketika Rasulullah dicabut ruhnya, dicabut nyawanya, merasakan kesakitan, yang beliau pikirkan siapa Bu? Kita ummati. Ya Allah, sakit sakaratul maut ini ya Allah. Jangan kau timpakan rasa sakit sakaratul maut ini kepada umatku ya Allah. Umatku, kasihan ya Allah. Nabinya udah nggak ada, pemimpinnya udah nggak ada. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, tolong engkau timpakan rasa sakit sakaratul maut ini kepada diriku hari ini ya Allah. Jangan engkau berikan rasa sakit sakaratul maut ini kepada umatku. Bayangin Bu, ulama berpendapat doanya Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang meninggal dunia hari ini, besok, lusa, kapanpun, sakitnya sakaratul maut kita udah ditanggung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak Bu manusia yang mau nanggung dosa kita, yang mau nanggung sakaratul maut kita? Nggak ada. Cuman beliau manusia yang mulia, manusia yang agung, yang wajib kiranya kita peringati hari kelahiran beliau. Bu. Belum lagi ketika mahsyar dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat tiba, kubur yang pertama kali Allah bangunkan penghuninya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah di padang mahsyar, semua kursi para nabi udah terisi. Mulai dari kursinya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi semuanya. Hanya satu kursi yang masih kosong. Siapa Bu? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar kita didirikan oleh Allah, saat itu matahari sejengkal dari kepala kita, Bu, kebayang nggak Bu? Matahari di padang mahsyar jaraknya dari kepala kita sejengkal. Sekarang kita sama matahari jaraknya berapa Bu? Berapa Bu? Berjuta-juta mil. Ya Allah, lagi sekarang musimnya, Insya Allah Bu. Masih musim panas ya Bu ya? Bener nggak? Kalau bisa dipakein Panadol, kita kasih Panadol tuh ya. Ibu-ibu, Bu. Tapi alhamdulillah di sini ya kita rasanya adem, tenang ya Bu ya. Karena emang kita berada di majlis yang mulia, majlisnya Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mahsyar dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah nggak duduk Bu di bangkunya para nabi. Yang Rasulullah tanya, "Ya Allah, di mana umatku? Aina ummati? Di mana umatku?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, umatmu lagi ada di padang mahsyar." Rasulullah berlari ke padang mahsyar pada kata Allah, "Ya Muhammad kekasihku, masuklah engkau ke dalam surga. Surga Firdaus udah disiapin buat kamu yang mulia." Rasulullah tidak pernah melangkahkan kakinya selangkah pun ke dalam surga sebelum beliau tahu bagaimana keadaan umatnya ketika itu di padang mahsyar. Rasulullah mau ngelihat kita di padang mahsyar sedih Bu. Saat itu kita berdiri di padang mahsyar tergantung amal dan perbuatan kita. Ada yang keringatnya sampai semata kaki. Namanya panas, benar nggak Bu? Kita kalau disuruh gladi resik padang mahsyar Bu, di tengah-tengah lapangan ada yang berani nggak gladi resik padang mahsyar? Ntar jam 12. Nggak usah lama-lama, 15 menit aja. Nggak pakai payung, nggak pakai tenda, nggak pakai penutup gitu ya Bu ya. Udah berdiri aja di situ. Meleleh-leleh kali ya Bu ya. Bener nggak Bu? Ini nggak tahu berapa lama kita berdiri di padang mahsyar, mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat datangnya hari kiamat. Wallahu alam bisawab Bu. Yang saat itu semua nabi udah pada duduk, semua umat semuanya berbondong-bondong, bener nggak? Yang pertama yang datangin siapa Bu? Nabi Adam. Ya Adam, Rasulullah belum nih Bu. Isfa'alana ila rabbika. Ya Nabi Adam, mohonkan syafaatmu untuk kami pada hari ini. Kami udah nggak kuat berdiri di padang mahsyar. Ya Nabi Adam, minta pertolongan kepada Allah hari ini. Kami udah nggak sanggup berdiri di padang mahsyar. Apa jawaban Nabi Adam?
Nafsi. Masing-masing aja ya. Saya juga ini deg-degan ini. Kenapa deg-degannya Nabi Adam? Saya dulu di surga dikasih kenikmatan, disuruh sama Allah jangan deketin tuh pohon. Saya deketin juga. Makanya saya juga nggak tahu nasib saya seperti apa. Udah kalian masing-masing aja. Minta sama Nabi yang lain ya. Sorry ya bro. Kata Nabi Adam begitu. Lari ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Nuh isfa'lana ila rabbika. Ya Nabi Nuh tolong kami hari ini. Minta pertolongan kepada Tuhanmu. Kamu kan Nabi. Minta pertolongan untuk kami. Kata Nabi Nuh. Waduh. Mohon maaf ya. Saya juga lagi bingung. Orang anak saya, bini saya durhaka sama Allah. Saya juga nggak ngerti ini bagaimana pertanggungjawab saya di hadapan Allah. Minta Nabi yang lain aja ya. Nabi Ibrahim juga gitu. Sampai Nabi Isa juga nggak bisa ngasih syafaat. Aduh, saya kalau ngasih pertolongan kayaknya nggak bisa. Karena umat saya banyak yang nyembah saya sebagai Tuhan. Ini pertanggungjawab saya ini gimana ya? Satu-satunya Nabi ternyata yang bisa bakal ngasih kita syafaat cuma Nabi kita, Nabi Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa haza madalabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa haza madalabi, antal murtaja yauma ziham isfa'lana ya khairal anam isfa'lana lana ya habibana isfa'lana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim alaihi. Surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya akan Allah berikan kepada orang yang banyak bersolawat, berkirim salam dan mengharapkan keberkahan dari nabinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Semoga majlis ini majlis yang akan bercahaya kelak pada hari kiamat. Nawiru majalisakum bis salati fa inna salatakum nurul lakum yaumal qiyamah. Hiasilah majlis-majlis perkumpulanmu, hiasilah majlis-majlis pertemuanmu di dunia ini dengan bersolawat kepadaku, karena sesungguhnya solawat yang kalian panjatkan ketika kalian bermajlis itu bakal jadi cahaya untukmu pada hari kiamat. Rasulullah bisa mengenal kita pada hari kiamat. Dari mana Rasulullah tahu kalau kita umatnya? Bagaimana sebanyak itu umat, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat terjadinya hari kiamat. Begitu banyak, jutaan ribu, ratusan juta ribu umat manusia. Rasulullah bisa mengenal kita sebagai umatnya. Yang pertama dari bekas air uduk kita. Yang rajin sholat bakal bercahaya tubuhnya, bercahaya mukanya. Dan yang senantiasa lisannya sering memuji-muji Rasulullah dengan membaca sholat. Bila di dalam surga
dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, teguhkan cintamu pada Nabi Muhammad. Bersolawat bun. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Rasulullah mahsyar dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu kita berdiri, kita enggak tahu Allahu alam bisawab berapa lama kita berdiri pada mahsyar. Rasulullah nanya, "Ya Allah," sujud di padang mahsyar. "Ya Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kamu inginkan pada hari ini?" "Ya Allah, perkenankan hari ini aku memberikan minuman untuk semua umatku. Perkenankan hari ini aku memberikan minum dari telaga Al-Kautsar untuk umatku, ya Allah." Kata Allah, "Aku perkenankan permohonanmu wahai Muhammad. Silahkan engkau ke telaga Al-Kautsar dan engkau beri minum siapapun umatmu pada hari ini." Masya Allah, Bu. Rasulullah ngasih kita minum dari telaga Al-Kautsar, Bu. Yang konon air telaga Al-Kautsar yang ada di surga itu sekali teguk hilang dahaga kita untuk selama-lamanya. Didatengin umatnya, minum karena kita kehausan pada hari itu. Nabi kita yang mencintai kita dari hidup sampai pun beliau belum ke surga pun beliau senantiasa memikirkan kita, umatnya yang hari ini. Apa kita pernah, Bu, memikirkan Nabi kita? Pernah nggak kita rindu sama Nabi kita, Bu? Bu, pernah nggak kita rindu sama Nabi kita? Kita hadir ke sini sebagai undangannya Rasulullah. Datang kita membawa cinta. Semoga keluar dari maulid ini kita pun dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita belum ada aja Rasulullah udah rindu sama kita. Kita belum lahir aja Rasulullah udah rindu pengen ketemu kita. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami yang berada di hadapanmu ini adalah saudara-saudaramu? La antum li ashabihi. Kalian yang ada di hadapanku semua ini adalah sahabat-sahabatku. Mereka yang aku rindukan saat ini adalah mereka yang tidak pernah bertemu dengan diriku, tidak pernah berjumpa dengan diriku, tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka beriman terhadap apa yang aku sampaikan. Kira-kira siapa, Bu, yang dirinduin sama Rasulullah? Kita pernah rindu nggak sama Nabi? Pernah nggak, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasul meskipun hanya sedetik, mungkin hanya setengah detik dalam mimpi kita. Dengan kita berkunjung ke Baitullah, mudah-mudahan tanda cinta kita sama Nabi. Kita kunjungin makamnya manzara qabran alal ba'da mautiha. Siapa orang yang mengunjungi makamku setelah wafatku, wajibat syafaati yaumal qiyamah, wajib baginya syafaatku kelak pada hari kiamat. Insya Allah yang sudah berangkat haji, berangkat umrah, mudah-mudahan syafaat Rasulullah menunggu di ujung siratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berangkat kita doakan Allah ringankan langkahnya untuk bisa pergi ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Bu. Kalau ibu datang ke majelis taklim, lebih-lebih mengadakan acara Maulid Nabi, apa sih yang ibu bawa ke sini? Tentu rasa mahabbatur Rasul, rasa cinta kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena, Bu, kalau kita bicara sejarah, yang paling pertama ngadain peringatan Maulid Nabi siapa, Bu? Ada yang tahu? Boleh pulang duluan, bunda-bunda? Atau saya kasih hadiah? Bu, yang pertama mengadakan peringatan Maulid Nabi itu siapa? Bu, yang pertama ngadain peringatan Maulid Nabi adalah Abu Lahab. Tahu Abu Lahab pamannya Nabi? Ketika Siti Aminah ingin melahirkan, dia berpesan kepada budaknya Suwaibah al-Islamiyah. Suwaibah, sepupu saya Aminah udah waktunya mau melahirkan. Coba dilengok-lengok, ditengok-tengok. Kan gitu ya kalau orang bahasa sini ya? Kalau udah waktunya melahirkan, nanti kabarin saya. Pas Siti Aminah melahirkan, lahir Rasulullah SAW. Siti Aminah lahir, Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab. Apa kata Suwaibah? Abu Lahab,
sepupumu Aminah udah melahirkan. Apa anaknya? Laki-laki. Oh, Abu Lahab girangnya luar biasa, Bu. Kata dia sama Suhaibah, Suhaibah, hari ini kamu kagak boleh nyuci, nggak boleh masak, nggak usah bikin kopi. Pokoknya saya aja semua yang ngerjain. Hari ini karena saya gembira ponakan saya lahir, saya bebaskan kamu sebagai orang yang merdeka. Bu, harga budak berapa, Bun? Harga seorang budak berapa? Mahal. Mahal kata Bunda Haja ya. Kira-kira harga budak berapa ya, Bu? Saya mau tanya harga onta berapa? Emang di sini ibu-ibunya tawadu ya. Kalau ditanya semuanya pada nunduk gitu ya. Onta itu berkisar harganya 20 juta sampai 30 juta. Kalau harga budak 50 juta sampai 100 juta. Berarti Abu Lahab pas Rasulullah lahir sedekahnya 100 juta ya, Bu ya. Ada nggak yang pas Maulid Nabi ngasih sedekah 10 juta? Ya, itu sekelas Abu Lahab ya. 10 juta insya Allah kita doakan biar barokah. Ya, Bu, 100 juta itu budaknya Suhaibah dimerdekakan. Makanya ketika Abu Lahab meninggal, saudaranya Abbas bermimpi Abu Lahab itu katanya setiap hari Isnin dapat keringanan siksa. Bahkan di neraka dikasih air dingin es, Bu, setiap hari Isnin. Bayangin, sekelas Abu Lahab loh, Bu, yang nyata-nyata kafir, yang nyata-nyata nggak beriman kepada Allah, yang di Al-Quran diabadikan namanya sebagai orang yang dilaknat sama Allah. Dalam surah apa itu, Bu? Al-Lahab, tabat yada Abi Lahabi. Maka celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kalau kita ngomong Abu Lahab baik, Allah sendiri ngakuin Abu Lahab nggak baik, bener nggak? Tapi sababia beliau bergembira dengan lahirnya Rasulullah, beliau diberikan keringanan di alam kuburnya, bahkan di dalam neraka. Setiap hari Senin Abu Lahab dikasih minuman yang sangat dingin di dalam neraka. Apalagi sekelas kita yang nyata-nyata beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Insya Allah bakal dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Bu, yang pertama Abu Lahab. Yang kedua, siapakah yang paling pertama mengadakan peringatan Maulid Nabi? Yang kedua adalah Al-Malikul Al-Mughaffar, seorang raja di kota Iran. Ketika Al-Malikul Al-Mughaffar ketika mengadakan peringatan Maulid Nabi pertama kali, beliau bersedekah sebanyak apa, Bu? 5.000 ekor kambing. Amin. 1.000 ekor ayam. 3.000 biji buah-buahan. Ya Allah, 3.000 biji semangka, Bu. Kelelep ini kita ya, Bu ya. Di sini juga alhamdulillah saya yakin Bunda Haja kita ini Masya Allah, beliau udah biasa ngadain peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan beliau sekeluarga yayasannya diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena, Bu, orang yang menyumbangkan hartanya, yang mengorbankan hartanya, yang nyumbangin hartanya buat peringatan Maulid Nabi, nanti ketika datang hari kiamat, tahu hari huru hara, Bu? Hari kiamat, hari ketika dihancurkan dunia ini. Ketika itu langit terbelah, gunung hancur, air laut ditumpahkan. Ngeri nggak kita, Bu? Ngeri. Tapi kata di dalam kitab Syekh Jumu'ah mengatakan, orang nanti pada hari kiamat semuanya pada ketakutan. Tapi ada orang yang dibikin tenang sama Allah. Dia nggak mati ketimpa gunung. Dia nggak mati ketimpa lahar gunung. Tapi dia ditenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang setiap hari kelahiran Rasulullah, dia senantiasa mengingat, mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW. Bakal ditenangkan nanti keadaannya pada hari kiamat. Al-Jumu'ah mengatakan seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, yang ada peringatan Maulid Nabi, yang ketiga adalah Abu Tamim. Abu Tamim, Bu, seorang raja di kota Irak. Dan yang terakhir Salahuddin Al-Ayyubi, seorang raja di kota Mesir. Kota Mesir, Bun. Mesir. Jangan salah sebut Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi. Saat itu beliau pulang haji, bingung, Bu, ini orang-orang kayaknya sama Rasulullah udah pada turun ini, semangat mencintai Rasulullah. Kayaknya umat Islam udah pada down ini, gak ada gairahnya, gak ada semangat untuk mencintai agama Islam. Gimana caranya biar semangat orang Islam ini balik lagi kayak zaman-zaman sahabat Rasulullah dulu. Akhirnya beliau punya rencana pulang haji, pengen ngadain peringatan Maulid Nabi di tahun itu. Akhirnya, Bu, sebelum diadakan peringatan Maulid Nabi, diadakanlah perlombaan. Seluruh penyair-penyair, seluruh pujangga-pujangga yang pintar puisi diundang untuk mengadakan perlombaan menulis syair-syair dalam rangka memuji-muji Rasulullah SAW. Ternyata yang menang itu siapa, Bu? Ada yang tahu? Ketika diadakan puji-pujian, ketika diadakan perlombaan memuji-muji Rasulullah, menulis sejarah-sejarah tentang Rasulullah SAW, yang menang, yang juara pertama adalah Syekh
Al-Barzanji. Masya Allah, iya. Yang sampai sekarang tuh kitab beliau masih kita baca, benar nggak? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Itu kan salah silahnya ya kan? Al-Barzanji. Nabi Muhammad yang ada di dalam neraka dikeluarkan. Rasulullah ketemu umatnya, Bu, nangis. Bagaikan ketemu kekasih lama. Saking Rasul kagak tega. Rasul nggak masuk surga tapi nganterin umatnya ke pintu surga. Rasulullah ternyata masih ngelihat di dalamnya ada umatnya. Sujud lagi, sujud yang keempat kali di arsy Allah. Ya Muhammad, kok sujud lagi? Ada apa ya Muhammad? Kata Allah. Karena Rasulullah kekasihnya Allah, manusia yang dicintai oleh Allah. Kita bersyukur punya Nabi seperti Rasulullah SAW, membela kita umatnya sampai detik-detik beliau harusnya melangkahkan kaki ke sorga. Beliau tidak pernah melangkahkan kakinya selangkah pun ke sorga sebelum seluruh umatnya masuk sorga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku bakal masuk sorga kecuali yang kagak mau masuk sorga, menyekutukan Allah. Ya, nggak mau beriman kepada Allah, nggak mau menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Itu pun dibela oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Akhirnya, Bu, Rasulullah minta kepada Allah. Rasulullah masuk lagi dalam neraka. Ya Allah, keluarkan dari api neraka semua umatku yang di hatinya ada iman meskipun ada sebesar biji zahrah. Biji zahrah kecil nggak, Bu? Kecil, biji sawi. Dikeluarin berjuta-juta ribu umat Rasulullah dari dalam neraka sababiyah syafaat Rasulullah SAW. Sampai terakhir Rasulullah sujud yang terakhir, Bu. Ya Allah, ternyata dalam neraka masih ada umatku, ya Allah. Ya Allah, tolong keluarkan semua umatku yang ada di dalam api neraka. Yang ketika di dunia mungkin banyak dosanya, banyak maksiatnya. Dia mungkin jauh dari petunjuk-Mu, ya Allah. Tapi ya Allah, pernah selama hidupnya dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangin, Bu, sampai segitunya Nabi kita ngebelain kita. Mungkin sekali-kalinya tuh umatnya ngucapin kalimat syahadat pas lagi ijab qabul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih dibela itu. Sama nabinya masih dibela sama Rasulullah SAW. Habis nikah kagak sholat, disuruh puasa ogah, suruh zakat apalagi, sama orang tua durhaka, sama bini kagak ngemuliain bini. Itu pun masih dibela. Apalagi yang nyata-nyata sekelas ibu-ibu majlis taklim yang calon-calon bidadari sorga. Masya Allah, jaminan nanti akan dimudahkan langkahnya menuju titian Shiratal Mustaqim dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit Rasulullah begitu besar pengorbanannya kepada kita, cintanya kepada kita. Rasul nggak minta banyak sama kita umatnya, kagak. Yang Rasul minta cuma satu, kita sebagai umat yang tahu diri, banyak-banyak kita baca solawat, Bu. Kenapa baca sholawat itu bukan tradisi, bukan kebiasaan, tapi ibadah. Emang kita pikir baca sholawat itu suatu tradisi? Kagak. Ada dalilnya sahih dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 56. Hafal semua kan bunda-bunda soleha? Karena yang hadir di sini semuanya pada guru-guru ngaji semua ini, Masya Allah. Ini wajah-wajah penghuni sorga. Bunda Hajatuti. Ini ibu-ibu soleha semua. Kelihatan kok wajah-wajahnya nih, belum waktunya azan udah sholat duluan ini. Saking solehanya. Alhamdulillah. Bu. Rasul nggak minta banyak sama kita umatnya. Walaupun pengorbanan Rasulullah itu sampai tetesan darah penghabisan, sampai keluar air mata darah. Yang Rasul minta kita sebagai umat tahu diri dengan cara kita banyakin baca sholat. Apa dalilnya? Al-Ahzab 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha, sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersolat. Yang baca solat pertama kali siapa, Bun? Apa maknanya solawat Allah kepada Rasulullah? Tanda Allah telah memberikan rahmatnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna para malaikat bersolawat kepada Nabi? Tanda para malaikat memohonkan makfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas ya, baca solawat Allah perintahkan kepada siapa? Kepada kita orang beriman. Ya ayyuhallazi sallu alaihi. Ya hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, bersolatlah kamu kepada nabimu dan kirimkan salam penghormatan. Ya Bu ya, ada gelas dalamnya teh anget, dalilnya udah jelas. Mana gelasnya? Enggak apa-apa, enggak bercanda. Bu, ya, makanya setiap hari enggak usah Bunda Haja. Bu, makanya usahakan kita setiap hari baca sholawat. Bahkan kita kalau nggak baca sholawat, sholat kagak diterima, doa kagak diangkat, bener nggak? Saya tanya, sholawat dalam sholat itu termasuk rukun nggak? Termasuk rukun nggak, Bun? Nih ya, rukun kauliyah dalam sholat ada 5. Nih kita ngaji nih ya. Rukun kauliyah dalam sholat ada 5. Yang kalau kagak ibu baca, ibu kagak lafazkan, sholat ibu kagak sah. Apa aja tuh rukun kauliyah dalam sholat? Yang pertama baca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baca takbiratul ihram itu harus ibu lafazkan, nggak boleh. Bu, gimana sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Rukun-rukunnya aja kagak dipenuhi, bener nggak? Rukun sholatnya kagak sempurna. Nih, rukun kauliyah dalam sholat ada 5. Yang pertama mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bersedekap itu sunnah. Kadang kita ngeliat kalau lagi di Mekah ya, ada yang Allahu Akbar. Ada yang begitu ya? Ada yang begini ya? Ada yang begini? Yang nggak boleh begini. Ntar Allah marah. Ntar malaikat bingung. Ini mau sholat atau mau ngajakin berantem? Baca takbiratul ihram juga kagak boleh pakai bahasa kita masing-masing. Harus pakai bahasa Arab. Jangan mentang-mentang orang Padang, Allah yang gadang. Orang Sunda apa tuh? Allah nun ageng. Orang Jawa? Orang Sunda semua di sini ya. Bu, kagak sah sholatnya. Yang kedua, rukun kauliyah di dalam sholat itu membaca suratul Fatihah. Jadi kalau lagi baca Al-Fatihah, Bu, jangan diam aja, tunggu bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada begitu nggak kita? Kedengeran nggak? Itu kalau sholatnya kayak diem, anteng, wah itu kagak tahu rukunnya itu. Sholat seperti apa? Gimana itu sholat kita bisa diterima oleh Allah, benar nggak? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah yang benar. Jangan baca Al-Fatihahnya kagak ngerti itu tajwid, hukum-hukum tajwidnya. Ini kadang-kadang ibu Majelis Taklim masih ada yang kebiasaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin zaman apa, Bun? Zaman penjajahan Belanda. Kadang nih mohon maaf bukan saya yang merendahkan. Ini kadang-kadang mulai Majelis Taklim ada pembawa acaranya ngomong gini, mari pengajian hari ini kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Masih ada yang begitu, Bun? Masih ada yang Al-Fatihah? Ya Allah, ya udah kalau kemarin mungkin nggak ngerti, besok dirubah. Al-Fatihah, surat pembuka. Bu, Al-Fatihah itu surat pembuka. Yang hatinya ketutup jadi terbuka. Yang rizkinya sempit jadi luas. Hajat-hajatnya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa awali dengan Al-Fatihah. Rukun kauliyah dalam sholat baca suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai habis ya. Waladdallin. Baca surah mah sunnah. Ya enggak yang panjang-panjang juga enggak apa-apa, minimal paling sedikit 3 ayat, benar enggak? Makanya malaikat udah bisa nebak kalau kita sholat. Paling juga surahnya kalau enggak kulhukul ya. Kulhukul ya. Kadang-kadang baca kul ya ayyuhal kafirun aja kagak nyampe-nyampe.
abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala dol. Lah balik lagi ke wala dolin. Kadang-kadang pengen ganti. Masya Allah, nggak usah repot-repot bunda, cuma bercanda doang tadi. Ada gelas dalamnya teh anget. Masya Allah, soleha banget sih ibu di sini. Bu, kadang-kadang baca surah At-Tin aja itu kagak ketemu akhirnya. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tapi bukan ibu-ibu di sini ya Bunda Ustazah. Malu kita sama guru kita. Saya mah nggak nyeritain ibu-ibu soleha di sini. Ini mah insya Allah kalau Al-Quran hafal di luar kepala. Ini nih kalau lagi sholat nih, ini levelnya baca surahnya kalau nggak anaba anaziyah. Satu doang. Kalau nggak ar-Rahman, kalau nggak al-Waqiah. Kalau enggak Yasin, Bu, baca surah itu enggak perlu sampai habis. Kan Allah ngasih tahu kita minimal baca surat dalam sholat itu paling sedikit 3 ayat. Kan surah Al-Asr 3 ayat. Jadi Ibu tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Allahu Akbar. Rakaat kedua baca lagi dah tuh Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allah. Enggak napa-napa orang baca surat hukumnya yang perlu Ibu perhatiin rukun kauliyahnya Al-Fatihah. Kagak boleh salah karena rukun sholat. Udah berapa tadi rukun kauliyahnya bunda-bunda? Ada berapa rukun kauliyah? 5. Yang pertama baca takbiratul. Yang kedua baca Al-Fatihah. Yang ketiga baca syahadat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Ibadillahi sholih. Asyhadu. Nah, kalau Imam Syafi'i biasanya kan itu telunjuknya digerakkan gitu ya, dipanjangin. Kalau imam yang lain ada yang diputer-puter buat ngusir setan katanya. Ada yang begini-gini. Akhirnya beda-beda ya. Yang penting kita mah siapapun pemahamannya apapun, insya Allah kita sama-sama saudara semuslim. Bu, baca syahadat. Dan yang keempat rukun kauliyah dalam sholat itu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin. Alhamdulillah hafal semua. Dan yang terakhir rukun kauliyah dalam sholat yang kelima apa aja? Mengucapkan salam. Salam yang ke kanan itu rukun, Bu. Assalamualaikum. Nah, yang kalau ke kiri Ibu. Nah, udah selesai dah tuh sholatnya. Pas ke kiri, kagak sengaja buang angin, sah sholatnya. Yang penting salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 5 rukun kauliyah kudu disempurnakan biar sholatnya sempurna diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, baca sholawat, baca. Kalau doa nggak baca sholat, doa kita nggak nyampe. Ya, makanya Ibu kalau hatinya pengen tenang, usahain banyak-banyak baca sholat tibil qulub. Kalau pengen rezekinya lancar, banyakin baca sholat busro. Ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shohibil busro sholatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina miyaumina hadza ila yaumil akhirah. Yang lagi gelisah hatinya, yang lagi mumet pikirannya, baca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli
alaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pulang maulid karena dari pagi udah berangkat, namanya musim maulid, maulid mana-mana banyak. Kagak sempat masak, laki udah pulang duluan. Laki kesel bacain sholawat, hilang keselnya. Apalagi ibu-ibu yang punya lakinya namanya Ahmad. Langsung aja laki udah mau marah. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam salam alaika. Kagak jadi marah tuh suami ibu. Yang satu temannya nama suaminya Komar. Komarun, Komarun, Komarun sidanan Nabi. Komarun wajamil, wajamil, wajamil sidanan Nabi, wajamil. Kagak jadi marah tuh laki ibu, tenang hatinya. Bu, diceritakan di dalam sebuah kitab ada seorang pemuda kebiasaannya tiap hari baca sholawat. Baca sholawat tiap hari. Kayak ibu. Insya Allah mudah-mudahan ibu biasain habis sholat baca sholawat. Sholawatnya kalau habis sholat mah bu, nggak usah yang panjang-panjang. Yang pendek aja apa biasanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau baca sholawat Jibril itu bagus bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Man sholat sholatan wahidan sallallahu alaihi asra salawatin wa khata anhu asra sayiat wa rafa'alahu asra darajat. Siapa orang yang bersolawat kepada nabinya, maka solawat yang satu dia panjatkan kepada nabinya, Allah akan ganjar dengan 10 pahala. Amin. Allah bakal ampuni 10 dosanya, dan Allah akan berikan dia tempat yang mulia, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, 10 tingkatan derajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Timbang baca sholat 1 kali, gimana 10 kali, gimana 50 kali, apalagi 100 kali. Itu yang bisa saya sampaikan. Langsung doa. Baik bunda-bunda, sebelum kita akhiri pertemuan kita di Majlis Maulid pada siang hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah biniyati anna Allah Subhanahu wa ta'ala yakfiru dzunubana wa yakshifu kurubana wa yasturu uyubana wa yutilu amaruna fi ta'atillah wa fi ta'ati rasul wa fi ta'ati walidain wa biniyati anna Allah maqasidana wa yakdi hajatina. Ya Allah, sampaikan hajat-hajat kami yang berkumpul di majlis ini. Wabil khusus untuk seluruh keluarga besar dari Ibu Hajatuti, ya Allah. Sampaikan hajat-hajat beliau beserta dari Yayasan Rumah Sakit Anisa ini, ya Allah. Wa yunawwiru qulubana, terangi hati kami ya Allah dengan cahaya iman-Mu. Wa yasfi mardona, angkat seluruh penyakit-penyakit kami yang hadir di majlis maulid ini ya Allah. Wa yarzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa umuran tawilan wa sabran jamilan wa taubatan nasuha wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasian wa yuballighuna ila haji wal umrati baitikal haram. Ya Allah, buka pintu rezeki yang berkumpul di majlis maulid ini ya Allah. Baik itu rezekinya yang zahir ataupun rezeki yang batin, rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang Kau ridhoi. Berangkatkan semua yang hadir di sini ya Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiramil muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli salim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa salim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin wa shalli wa salim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah fi ta'ati rasul. Ya Allah, panjangkan umur kami yang hadir di majlis ini untuk bisa berbuat taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasul Engkau ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangi hati kami. Wa sahih ajzadana ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah. Wa ila khairi qaribna wa ani syari abidna ya Allah, dekatkan kami dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dekatkan kami dengan sunnah-sunnah Rasulullah ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa wasyi arzaqana ya Allah, lapangkan dan luaskan rezeki kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, penuhi seluruh kebutuhan hidup kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Baik kebutuhan hidup kami dalam urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya Allah, berikan kepada kami semua kebahagiaan hidup kami di dunia ini dan juga berikan kepada kami kebahagiaan hidup kami di akhirat nanti, dan jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Wa qina jannata ma'al abrar. Ya Allah, kumpulkan kami bersama-sama. Kumpulkan kami bersama-sama sebagaimana kami biasa berkumpul ketika di dunia ini ya Allah, dengan para guru-guru kami, dengan orang-orang yang baik yang ketika di dunia kami pernah berjumpa dengannya ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya Rabbal alamin.